syair yang dibahas pembelajarannya mulai dari pengertian syairnya, kemudian struktur dari ciri dan atau struktur dari syair, dan juga contohnya. Kemudian kalau di kurikulum Merdeka kan tidak ada lagi tentang syair, tapi ada cerita imajinatif. Nah, cerita imajinatif kalau untuk kita lestarikan, diambil idenya dari cerita Cendawan Putih yang terdapat di syair, saya rasa bisa. Jadi ini Cek, kalau dalam pembelajaran di kurikulum 2013 ini si syair ada lengkap ya, dari pengertian, dari apa, dan itu ada di semester genap. Ya, tapi kalau Merdeka ini syair tiada lagi, ibaratnya bilang hanya tinggal Kuselaman atau Patung dan Burinda. Cerita imajinatif itu jadi satu tahun. Jadi satu tahun. Itu kelas berapa? Kelas 7 juga di semester 1. Kelas 7. Oh, tapi semester 1. Berarti begitu masuk, sekarang kan kelas 7 semester 1 ya. Tentang tes di sini, dapat keduanya ini. Oh, masuk. Keduanya tentang istilah. Baik. Karena hubungan digitalisasi syair Cendawan Putih dan di dalam implementasi pembelajaran dia bisa dimasukkan dalam cerita imajinatif, itu kan hubungan syairnya tidak ada lagi. Jadi kalau menurut saya penggantian nama itu bisa dilakukan, tapi pendapat saya. Jadi bisa kan kalau kita menggunakan kembali istilah Kusumanira dan apa kalau anak sekarang ini kan agak kurang familiar lah dengan istilahnya Raden, si Rajo, ini pasti cuma itu. Tapi kalau mungkin nanti terjadi padanan istilah yang agak lebih wow gitu kan, atau bahkan yang agak lebih berteman lah dengan anak-anak sekarang, mungkin mereka akan lebih cepat maksudnya kan, saya tentang ini kayak kalau Korea kan kita ngomongin Hancock pun mereka ngomong kayak gini gitu kan. Kayak mana sih itu tuh kalau misalnya kita sebut dengan ada itu semua orang juga kayak gitu kan. Jadi maksudnya dengan hal tetap dengan ide cerita-cerita Cendawan Putih, tapi kalau menurut saya berarti dengan tokoh yang misal agak diperbarui atau bahkan nama-nama tokoh agak dibuat lebih modern gitu, berarti tidak masalah ya. Karena tujuan dari syair kan salah satunya menyampaikan cerita itu untuk mengambil hikmah dan nasihat. Jadi di dalam syair ini memang banyak nasihat-nasihat. Jadi kalau kebetulan kalau di semester 1 itu ada ciri kebahasaan kan, dipelajari di kurikulum Merdeka. Ciri bahasa syair tadi dia menggunakan kalimat-kalimat saran, kalimat larangan, yang biasa digunakan untuk nasihat-nasihat tadi. Intinya walaupun dengan nama yang berubah, alur, ide, kebiasaan tetap seperti Nah, kita lanjut lagi juga mungkin langsung kita sambil ini. Kalau kita lihat juga setelah membaca syair itu dengan 84 ternyata banyak nama-nama, bukan hanya nama manusia ya kalau yang saya ngerti. Jadi kayak gajah putih, ular sawah, merbah putih, seekor harimau, singa, landak dan sebagainya ada. Berarti bisa jadi tidak kira-kira kalau ini juga jadi kayak cerita imajinatif tapi dalam bentuk fabel, kira-kira kayak mana? Karena kan pengembangan ternyata setelah dibaca banyak nih, dan cerita itu pun si hewan ini ngajak diskusi, itu bisa ngobrol, malah dia menyapa kayak itu, si merbahnya juga menyapa. Merbah ketika Cendawan ini apa? Ibarat kalau ketika kau nak nyari ini, oh itu di sini, malah dikasih tahunya kayak gitu kan. Berarti bakal kira-kira kalau pengembangan berarti masih bisa juga ya. Dan untuk kurikulum Merdeka mungkin masih bisa berterima juga lah ya. Jadi beberapa waktu lalu kan dengan Ibu Lulu kan saya sempat menyampaikan bahwa cerita Cendawan Putih ini sepertinya merupakan termasuk dari cerita imajinasi. Karena salah satu ciri dari cerita imajinasi ini ada tokoh-tokoh yang memang imajinasi atau berupa rekaan saja yang tidak masuk dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Jadi ada landak yang bisa berbicara kan, seperti pada fabel nanti ada telur yang dianggap memiliki kesaktian ini kan. Jadi kalau di dalam syair yang berbentuk
seperti ini, saya rasa dalam cerita imajinasi ya sama lah. Bisa ada misteriusnya, bisa ada hal-hal gaibnya, ajaib dan sebagainya. Jadi cerita imajinasi kan ajaib ya, mengandung keajaiban. Seperti kalau tokoh-tokoh yang sekarang ini kan ada Doraemon punya kantong ajaib. Nah itu anak-anak kalau cerita di Guru Merdeka itu tadi ada misalnya kaos kaki ajaib yang bisa dimintai apa saja bisa keluar, atau punya teman boneka yang bisa berbicara kan, apa itu